Hingga malam tadi, 4 tangki kilang Pertamina RU6 Balongan masih terbakar. Eksekusi rumah di Jalan Saibatang, Serangan, Kota Medan, ricuh. Setelah sempat ditutup karena kapal kandas terusan Suez akhirnya dapat beroperasi lagi. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali untuk Anda dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Nah, selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi penting lain. Di antaranya polisi menemukan buku dan baju ormas terlarang dalam penangkapan dan penggeledahan terduga teroris di Jakarta dan Bekasi. Bersama saya Wilson Purba. Dan saya Loviana Dian, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, gara-gara bersenggolan dengan pemotor lain, seorang pemotor tewas terlindas truk pengangkut gas alam di Jalan Raya Bangsa, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Evakuasi korban yang berada di kolong truk sempat terkendala karena tubuh korban terjepit di tengah ban truk. Sejumlah petugas kepolisian dan PMI Kabupaten Mojokerto berusaha mengevakuasi korban pemotor yang tubuhnya terjepit di antara ban truk tronton pengangkut gas alam di Jalan Raya Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Petugas terpaksa menggunakan dongkrak untuk mengangkat ban truk. Setelah berhasil dievakuasi, korban Lulut Santoso, 38 tahun, warga desa Jrambe, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukanda. Saksi mengatakan 2 pengendara sepeda motor dari arah kota Mojokerto menuju Mojosari bersenggolan saat menyalip truk tronton. Naas motor korban terjatuh dan tubuhnya langsung terlindas roda truk belakang tronton. Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka Selatan gerebek rumah warga di Jalan Bukit Permai, Kecamatan Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan. Dalam penggerebekan, petugas mengamankan 4.310 butir pil tramadol HCl milik seorang ibu rumah tangga. Setelah melakukan penyelidikan, Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka Selatan menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial SA selaku pemilik rumah yang kedapatan menyimpan pil tramadol sebanyak 4.310 butir. Setelah menangkap terduga pelaku dan mengamankan barang bukti, polisi kemudian melakukan pengembangan dengan menggerebek kembali salah satu rumah. Namun penghuni rumah tersebut tidak ada di tempat dan polisi hanya menemukan 4 bungkus serbuk diduga kratom seberat 2 kg. Serbuk kratom tersebut kemudian turut diamankan sementara sang pemilik masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Hari ini Kasat Narkoba kita melakukan penangkapan tramadol HCl yang tidak mempunyai izin dari Balai POM dari berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Itu volumenya sebanyak 4.310 butir ya, atau 431 keping. Terduga pelaku langsung digelandang ke Mapolres Bangka Selatan untuk proses hukum lebih lanjut dan dijerat pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyuwangi kembali mengamankan 1 orang tersangka dalam kasus peredaran dolar palsu. Tersangka ke-13 ini merupakan kunci peredaran uang dolar palsu antar provinsi. Inilah tersangka AL yang diringkus tim Reserse Kriminal Polresta Banyuwangi, Jawa Timur. Tersangka ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari tersangka ke-10 berinisial S yang berhasil diringkus polisi sebelumnya di kawasan Banyuwangi.
Dari tangan tersangka, polisi menemukan barang bukti berupa 3 bendel uang dolar, pecahan $100 US palsu, cetakan tahun 2006 senilai 420 juta rupiah. Dalam pemeriksaan, tersangka AL mengaku mendapat uang dolar palsu dari tersangka B dengan harga Rp1.500.000 per lembar, lalu dijual ke tersangka lain yang telah ditangkap sebelumnya dengan keuntungan Rp500.000 per lembar pecahan $100 US. Keterlibatan AL dalam kasus peredaran uang dolar palsu ini cukup penting karena tersangka AL merupakan salah satu kunci dalam peredaran uang palsu yang berada di Banyuwangi. Dan ini adalah merupakan TSK yang ke-13. 3 TSK hasil pengembangan 10 orang awalnya ini merupakan kunci daripada peredaran upal yang dimana diawali TKP-nya di Kabupaten Banyuwangi. Di hadapan petugas, tersangka AL mengaku telah melakukan praktek peredaran uang dolar palsu ini sejak 4 tahun silam. Ini sudah berapa lama? Itu 4 tahun lalu Pak, yang itu Pak. 4 tahun yang lalu ya transaksi ini ya? Itu baru itu 1 hari Pak. Terus ini banyak ya orang yang melakukan transaksi ini? Kalau masalah baik saya kurang tahu Pak ya. Polresta Banyuwangi akan terus melakukan penyidikan dan pengembangan kasus. Yang disinyalir terdapat jaringan lain yang masuk dalam lingkup kasus uang dolar palsu ini, termasuk mengejar DPO yang diduga menyimpan mesin cetak uang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. 2 dukun pengganda uang berhasil dibekuk Satreskrim Polres Grobogan, Jawa Tengah di wilayah hukum Polres Probolinggo, Jawa Timur usai melakukan penipuan terhadap salah seorang korban. Kedua pelaku kemudian digelandang ke Mapolres Grobogan beserta barang bukti hasil kejahatan. Penangkapan dukun pengganda uang ini merupakan tindak lanjut dari laporan seorang korban asal Grobogan, Jawa Tengah yang telah ditipu kedua pelaku. Korban menyerahkan uang senilai Rp550 juta kepada kedua pelaku dengan janji uang akan dilipat gandakan. Namun justru kedua pelaku kabur setelah mengelabui korban. Di hadapan polisi, tersangka mempraktikkan aksinya. Di sini terlihat bahwa uang seolah semakin bertambah banyak hingga memenuhi kardus besar. Sebelum menjalani ritual, korban diminta pelaku untuk membawa sajadah, kardus besar, serta kain hitam sebagai syarat. Ini beliau calon korban ya gitu ya? Untuk meyakinkan korban, saya praktek dulu. Seakan-akan kardus yang kosong itu berisi dengan uang. Padahal itu hanya tipu muslihat Pak ya? Hanya trik saja. Barang bukti sebuah sabuk dukun yang digunakan untuk meyakinkan korban, mobil minibus, uang senilai Rp65 juta, 2 kartu ATM senilai Rp35 juta, dan senjata api diamankan oleh petugas guna penyelidikan lebih lanjut. Pada saat diamankan, yang bersangkutan langsung mengakui perbuatan yang dilakukan, di mana perbuatan yang dilakukan itu yang bersangkutan menyampaikan kepada korban bahwa beliau bisa mengambil uang dari alam goib. Polisi akan terus melakukan pengembangan penyelidikan untuk mengungkap jaringan dukun pengganda uang asal Probolinggo, Jawa Timur ini. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Polisi berhasil menangkap 2 pegawai bank plat merah yang diduga membobol uang di rekening nasabah sebesar Rp1,3 miliar. Dari kedua tersangka, polisi menyita barang bukti sebanyak 135 slip transaksi uang penarikan. Dua mantan teller bank berinisial NH dan AS ditangkap polisi di rumahnya di Kabupaten Rokanhulu, Riau. Aksi kedua tersangka ini terungkap saat 3 nasabah melaporkan uang tabungan yang disimpan di bank tersebut tiba-tiba berkurang. Padahal selama menabung, ketiga nasabah tidak pernah melakukan transaksi penarikan uang di rekening. Dari hasil pemeriksaan polisi, modus kedua tersangka ini membobol rekening bank dengan memalsukan tanda tangan ketiga nasabah. Atas perbuatannya, kedua tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara atau denda sebesar Rp5 miliar. Yang pertama dia mengucap. Enggak nyesal enggak.
4 tangki kilang Pertamina RU 6 Balongan di Kabupaten Indramayu masih terbakar. iNews Pagi masih akan kembali sesaat lagi.